Assalamualaikum. Kamu baru pulang, Mas? Iya, aku kan baru selesai meeting sama klien. Kok kamu meeting tiap hari? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku? Apaan sih kamu kok curiga terus sih? Aku kan kerja buat kamu sama anak kita. Buat aku dan anak kita atau buat dia? Dia siapa sih? Udah Mas, gak usah pura-pura nggak tahu. Ini apa? Clara Kalista. Kamu sampai transfer berkali-kali ke nomor rekeningnya, bahkan aku nggak tahu. Enggak, aku bisa jelasin. Nah itu tuh, aku sama dia cuma teman kerja. Kamu udah ketahuan selingkuh di belakang aku, masih aja ngelak, Mas. Udah, terserah kamu lah. Sayang, kamu lagi ngapain di sini? Sini keluar. Nggak apa-apa, udah ya kita tidur. Pak Hendra sama Clara no, datangnya barengan. Apa mungkin sekarang jadi selingkuhan apa ya? Kan udah menurut kemungkinan kalau sekretaris sudah bersama bos kan? Tahu, Pak Hendra udah punya anak, mana mungkin dia tega tinggi istrinya. Benar juga sih, tapi siapa tahu kan? Gak ada yang tahu loh. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Selamat. Ya. Oke, makasih ya, Clara. Mas, mau saya buatin? Iya, boleh. Tapi jangan manis-manis ya. Soalnya manis udah dari kamu. Bisa. Makasih ya, Pak. Coba dulu ya. Wah, kalau buatan kamu udah pasti enak sih. Mas siapa yang enggak? Tapi sih. Oh, boleh. Kalau deket kamu kayak gini, rasanya nyaman banget. Apaan sih, Mas? Kamu ngapain di sini? Kamu nggak pernah nanya kenapa aku di sini. Semuanya udah jelas. Aku lihat pakai mata aku sendiri. Buat kamu pelakor, aku tahu kamu tuh gak cinta sama semuanya aku kan. Kamu tuh mau pastinya doang kan? Udah cukup. Enggak. Sekarang mau kamu apa? Aku mau kita pisah. Oke, kalau mau kamu begitu, aku ikutin semuanya. Selamat siang para hadirin yang terhormat. Hari ini pada tanggal 14 November 2023 akan dilaksanakan persidangan hak asuh anak dengan nomor perkara 0471 Pendata G 2023 Persidangan Negeri Kabupaten Bekasi antara Larasati binti Tohri Diani sebagai penggugat melawan Hendra Hermawan bin Suryajaya Putra sebagai tergugat. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selamat siang. Sidang di pengadilan dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, Rabu 14 November 2023 dengan nomor registrasi perkara 0471 Pendata G 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi tentang perebutan hak asuh anak antara Larasati binti Tohri Diani sebagai penggugat dan Hendra Hermawan bin Suryajaya Putra sebagai tergugat dinyatakan terbuka dan dibuka secara umum. Kepada panitia pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Kepada penggugat atas nama Larasati bin Tohri Diani dan tergugat Hendra Hermawan bin Suryajaya Putra beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang.
siang saudara penggugat. Selamat siang Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Baik, Siapa nama saudara? nama saya Larasati. Berapa umurnya? Saya berumur 28 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya beralamat di Jalan Lagi nomor 5 Blok A. Saudara, dalam sidang ini apakah Anda akan maju sendirian? Tidak Yang Mulia, saya akan didampingi oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili? Iya benar. Dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik Yang Mulia. Selanjutnya, selamat siang saudara tergugat. Siang Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Siapa nama saudara? Nama saya Hendra Hermawan. Berapa umur saudara? Saya berumur 30 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya beralamat di Jalan Lingkungan Nomor 2. Saudara, dalam sidang ini apakah akan maju sendirian? Tidak Yang Mulia, saya ditemani dengan dua pengacara. Baik, terima kasih. Apakah saudara yang mewakili? Ya benar. Dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik Yang Mulia. Oke, baik. Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara hak asuh anak penggugat dan tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara, penggugat dan tergugat bahwa perebutan hak asuh anak itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan memperebutkan hak asuh anak berarti secara tidak langsung akan mengurangi keadilan anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam hak asuh anak ini kita selesaikan secara keluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Baiklah, kalau begitu, saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugat hati saudara untuk mengurungkan niat perebutan hak asuh anak ini. Bagaimana, saudara penggugat? Tidak Yang Mulia, saya akan tetap pada pendirian saya. Saya tidak tahan lagi dengan sikap dia Yang Mulia. Saya ini manusia, saya punya hati Yang Mulia. Bagaimana bisa saya menerima sikap dia yang seperti itu? Saya tidak tahan lagi dengan perlakuan tersebut. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara akan melanjutkan perebutan hak asuh anak ini? Iya, saya setuju Yang Mulia. Lagi pula, saya sangat sering mengupayakan untuk secara damai. Tetapi keluarga penggugat sama sekali tidak bisa berubah. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Namun, nampaknya saat ini belum berhasil. Tentu harapan kami, perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Sesuai dengan tahapan persidangan, bahwa selanjutnya kami akan membacakan gugatan dari penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini kami akan membacakan surat gugatan dari penggugat. Baik Yang Mulia. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana ternyata dalam akta cerai nomor 109 akta cerai 2023 Pengadilan Agama tertanggal 8 November 2023
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Yang kedua, bahwa dalam putusan perceraian antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas masalah hak asuh anak yang belum diterapkan oleh pengadilan. Yang ketiga, bahwa kedua anak tersebut masih menjadi tanggung jawab dari saudara tergugat. Yang keempat, bahwa perceraian terjadi karena pihak kedua berselingkuh dan mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang kelima, bahwa untuk terjaminnya nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sebagai ayahnya, maka penggugat mohon agar ditetapkan kewajibannya tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Yang keenam, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan. Yang ketujuh, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebar di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat serta menetapkan anak yang bernama Tasya dan Azril bin Hendra Hermawan umur 13 tahun, tanggal lahir 20 Mei 2010, berada di bawah hak asuh penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudara tersebut? Tidak yang mulia, saya sudah cukup. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat tadi ini secara lisan atau tertulis? Ya yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara lisan. Baik, bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah siap membacakan jawabannya sekarang? Sudah yang mulia, saya akan menjawab jawaban dari penggugat. Berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 6 November tahun 2023 bertindak untuk dan atas nama Larasati dengan alamat Jalan Melati nomor 5 Blok A, dalam hal ini mengajukan jawaban atas gugat balasan direktur merupakan dalil-dalil yang diajukan. Yang pertama, bahwa pernyataan penggugat benar dengan saudara tergugat sudah sah bercerai pada tanggal 8 November tahun 2023. Yang kedua, hak asuh anak belum ditetapkan oleh pengadilan. Dan yang ketiga, kedua anak tersebut masih menjadi bagian dari tanggung jawab tergugat. Dan yang keempat, pernyataan yang diterangkan penggugat bertolak belakang dengan yang sebenarnya terjadi. Dan yang kelima, bahwa pada dalil nomor 3, menafkahi anak sampai usia dewasa adalah bagian dari tanggung jawab tergugat. Saya akan mengajukan replik secara lisan. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum penggugat akan memberikan tanggapan atau replik terkait dengan pernyataan saudara tergugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalil 1 benar adanya. Pihak penggugat sudah resmi bercerai dengan tergugat pada tanggal 14 November tahun 2023. Kemudian, pengadilan belum menetapkan hak asuh anak. Kemudian, pihak menjadi bagian dari tergugat. Akan tetapi, penggugatlah yang lebih berhak mendapatkan kuasa lebih untuk memegang hak asuh anak-anak yang dilahirkannya. Selanjutnya, bahwa kenyataan itu benar adanya, melainkan dengan bukti saksi yang hadir pada sidang kali ini. Kemudian, menafkahi anak adalah kewajiban dari tergugat, tetapi penggugat menyambung untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya. Yang terakhir, pihak penggugat berhak memiliki keputusan pilihan terhadap kedua anak yang dilahirkannya, karena bagian dari darah dagingnya sendiri. Bagaimana saudara tergugat? Apakah Anda akan mengajukan duplik? Ya yang mulia, saya akan mengajukan duplik secara lisan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Berikut pernyataan duplik dari replik tergugat sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa pihak penggugat selalu mendasari keputusan satu pihak sebagai ibu dari anak-anak hanya untuk mendapatkan hak asuh sesuai keinginan pribadi. Yang kedua adalah bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diselesaikan di persidangan sebelum ini dan pihak penggugat sudah memaafkan pihak tergugat. Yang ketiga adalah bahwa permasalahan penggugat dan tergugat tidak ada hubungannya dengan perebutan hak asuh anak ini. Yang keempat ada bagaimana bisa penggugat menafkahi kedua anaknya terkait dengan pihak penggugat yang selama ini hanya menjadi ibu rumah tangga dan tidak bisa menjamin seluruh kebutuhan kedua anaknya terpenuhi dan tercukupi. Yang kelima adalah bahwa pihak penggugat harus memiliki aturan sesuai perundang-undangan untuk mendengarkan putusan hakim mengenai hak asuh anak ini.
Dan yang terakhir ada pihak penggugat berharap hakim dalam berlaku adil atas perebutan hak asuh anak ini dengan seadil-adilnya. Berdasarkan uraian di atas, akan tergugat tetap berada di jawaban pertamanya. Bagaimana saudara tergugat? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah yang mulia. Baik, selanjutnya saudara tergugat dan penggugat untuk menyiapkan saksi dan bukti pada tahap berikutnya. Baik, apakah saudara-saudara sekalian sudah mempersiapkan para saksi? Sudah yang mulia. Baik, silakan untuk saksi pertama dipanggil dari pihak penggugat dengan nomor perkara 698 Perdata 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama Abdul Larasati sebagai karyawan di kantor tergugat. Selamat siang. Siap yang mulia. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Saudara saksi akan mengikuti ulang perkataan saya. Baik. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik saudara saksi, Anda dalam disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya pada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Baik yang mulia. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat. Apakah saudara saksi dengan tergugat ada hubungan dekat? Saya dekat dengan penggugat, tapi hubungan saya dengan penggugat hanya sebatas karyawan yang bekerja di kantornya. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Saya dengan penggugat tidak terlalu dekat, tapi saya mengenal beliau sebagai istri dari atasan saya di kantor. Sekarang di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Penggugat bertempat tinggal di dalam Melati, sedangkan penggugat bertempat tinggal di jalan Bantawangsa. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga dan tergugat sebelum bercerai? Tepat pada sehari sebelum mereka bercerai, saya melihat mereka dan berkelala di kantor bersama berbarengan, dan seringkali saya dan karyawan lainnya melihat mereka berdua bertindak mesra dan dekat melebihi bos dan atasannya. Bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah sebuah perselingkuhan? Begini yang mulia, bukan hanya saya yang melihat kejadian ini secara berlihat, dan melalui sering karyawan lain yang sekarang menjadi saksi juga beranggapan bahwa pihak yang bersangkutan menjalin hubungan selaras secara diam-diam dan tidak saling terjadi pada atasan dan bawahan di dunia pekerjaan. Selain itu, apakah ada hal yang Anda ketahui? Yang saya ketahui adalah tentang pihak penggugat yang melihat kejadian secara langsung pada saat di kantor, dan pihak penggugat yang sangat menyayangi kedua anaknya lebih dari kasih sayang yang hendak mereka. Baik, kalau begitu, terima kasih saudara saksi. Silakan kembali ke tempat seperti semula. Dari saksi tadi, apakah saudara tergugat menerima pernyataan saksi penggugat? Saya keberatan yang mulia. Apakah ada saksi lain yang akan Anda hadirkan? Ada, saya akan saksi. Dipanggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 126 Perdata 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama Rani dari pihak tergugat. Selamat siang. Siang yang mulia. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Baik. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Semoga Tuhan melindungi saya. Semoga Tuhan melindungi saya. Baik, saudara saksi, Anda
telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Baik, mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya dengan penggugat tidak ada hubungan dekat yang mulia, akan tetapi kerap beberapa kali berinteraksi saat beliau berkunjung ke kantor. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Tidak. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui Seperti apa? hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sangat terkenal dengan keluarga yang harmonis di kantor. Bahkan seringkali kedua pihak menyayangi karyawan di kantor seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan pihak penggugat yang sangat menyayangi kedua anaknya. Saat itu Anda berada di mana? Di kantor yang mulia. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui? Yang saya ketahui tergugat sangat amat menyayangi anaknya karena pada saat tergugat membawa anaknya ke kantor, saya sendiri yang diperintahkan tergugat untuk menjaga anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan anaknya sewaktu tergugat datang ke kantor. Lalu, apakah Anda pernah melihat langsung tergugat melakukan tindakan yang tidak mengenakan kepada anaknya? Tidak pernah yang mulia, tergugat sangat menyayangi anaknya. Izin orang yang mulia, saya sendiri tidak setuju dengan apa yang dikatakan saksi dari pihak penggugat barusan. Pasalnya saya pernah melihat termasuk kejadian tidak mengenakan terhadap pihak penggugat dengan anaknya. Bagaimana bisa Anda menyimpulkan kesimpulan seperti itu? Izin yang mulia, saya memiliki bukti sewaktu pihak penggugat membawa anaknya ke kantor, tetapi dia cuma begitu saja. Apakah yang dapat menguatkan omongan Anda saudara barusan? Saya memiliki bukti kuat terhadap kelakuan perbedaan tergugat pada anaknya yang mulia. Silakan tunjukkan bukti itu. Baik, Yang Mulia. Silakan dicek moderator. Bukti ini benar ya mulia, akan tetapi saya tidak dapat menampilkan bukti tersebut karena pihak tergugat tidak menginginkannya. Silakan. Kenapa tidak boleh untuk ditampilkan yang mulia? Kita para wartawan ingin melihatnya. Iya yang mulia, sebaiknya tampilkan saja agar tidak terjadi hal-hal. Iya yang mulia, tampilkan saja yang mulia. Harap tenang. Setelah itu, apakah ada lagi hal yang Anda ketahui? Tidak ada yang mulia. Kalau tidak ada, terima kasih saudara. Silakan keluar. Baik, untuk bukti dan saksi sudah cukup sampai di sini. Silakan penggugat dan tergugat untuk menyatakan kesimpulan akhirnya. Adapun kesimpulan lengkapnya adalah yang pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan pengacara pada 14 November 2023 di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dicatat dengan register nomor 101 DC 2022. Yang kedua, bahwa persoalan mulai timbul jika tergugat dirasa tidak mampu merawat anak dengan baik. Yang ketiga, bahwa tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik. Yang keempat, bahwa penggugat sangat mengkhawatirkan nasib kedua anaknya jika asuh jatuh pada tangan tergugat. Yang kelima, semenjak penceraian tergugat berperilaku tidak baik kepada kedua anaknya. Dan yang keenam, bahwa semenjak penceraian tergugat tidak memberikan kesempatan penggugat untuk menemui anaknya. Baik Yang Mulia, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan akhirnya. Yang pertama, bahwa gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, penggugat terlalu menganggap remeh pihak tergugat untuk merawat sang anak. Yang ketiga, bahwa pihak tergugat masih membiayai kedua anaknya bersekolah untuk menempuh pendidikan sampai dewasa nanti. Dan yang keempat, rasa berlebihan penggugat terhadap saudara tergugat sangat tidak logis. Pasalnya tergugat masih ada hubungan darah dengan kedua anaknya. Dan yang terakhir, bahwa tergugat sampai saat ini masih memenuhi kebutuhan kedua anaknya tanpa adanya perlakuan berbeda pasca perceraian.
Selanjutnya, merupakan tahapan pembacaan keputusan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Bekasi dengan nomor perkara 0471 Pendata G 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi atas perbuatan hak asuh anak Larasati binti Tohiriadi dan Hendra Hermawan bin Surya Jaya Putra mengadili dan memutuskan bahwa 1. Hak asuh anak keduanya atas nama Muhammad Azril Hermawan yang berumur 8 tahun jatuh pada hak asuh Larasati binti Tohiriadi selaku ibu kandung. Hak kedua, hak asuh anak pertama bernama Tasya Farasya jatuh kepada Hendra Hermawan bin Surya Jaya Putra. 3. Hak asuh kedua tidak bisa diganggu gugat sampai anak berumur 17 tahun. 4. Pihak tergugat berkewajiban untuk menafkahi kedua anaknya. 5. Pihak penggugat tidak boleh membatasi interaksi kedua anaknya dengan pihak tergugat. Dan 6. Pihak penggugat dan tergugat dengan diharapkan untuk tidak memberikan rasa kasih sayang yang beda terhadap kedua anaknya. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas pada keputusan ini, dipersilakan untuk kepada para pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri dalam tempo 14 hari sejak keputusan ini dibacakan. Dan ini sidang perkara pendata cerai gugat nomor 0471 pendata G 2023 Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi Fasi pada hari ini Rabu tanggal 14 November 2023 dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pak, apakah benar Pak Hendra berselingkuh dengan sekretaris pribadinya? Tidak, semua itu tidak benar. Lantas mengapa tidak membantah tuduhan tersebut? Minggir. Bukankah persidangan ini sangat tidak adil bagi Pak Hendra? Iya benar, tapi bagaimanapun juga kita harus mengikuti perundang-undangan tersebut. Bagaimana hati Bapak ketika hak asuh dipanggil oleh sang ibu? Sebagai ayah pasti kita merasakan kesedihan yang sangat dalam karena kehilangan anaknya. Tapi bagaimanapun juga anak membutuhkan seorang kasih sayang ibu. Mengapa Pak Hendra lebih memilih Bu, apa benar Pak Hendra telah mengacukan anaknya? Ya benar, menurut saksi persidangan tadi, mantan suami saya telah mengacukannya begitu saja. Lalu bagaimana hari ini? Karena Pak Hendra telah memegang banyak asetnya. Saya akan mencoba membuka usaha dan saya akan fokus untuk merawat kedua anak saya. Bagaimana jika anak ibu menanyakan ayahnya pria pisah rumah? Anak saya akan bertumbuh secara bertahap dan saya akan memberikan pengertian terhadapnya. Bu, bentar.